Baik, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Selamat malam, Bu. Malam, Ibu. Malam, Bu. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Jelas, Bu. Bu. Aman. Benar. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baru 86 nih, harusnya ada 120-an. Terima kasih Pak Fajar sudah datang. Siap, Ibu Amanda. Terima kasih sudah diundang. Gimana kabarnya? Kabarnya mumet lah sama kayak Bapak lah. Udah lama nggak ketemu di kampus ya? Enggak juga. Perkenalkan, ini pembicaranya Pak David Panjaitan. Pak David, ini Kaprodi Manajemen FE Unkris. Mana tadi kok menghilang? Selamat malam, Pak David. Pak David. Izin, ya, malam Pak Fajar. Terima kasih Pak David sudah mau nih meluangkan waktu bantu Bu Amanda berbagi Ya, Pak ilmu Fajar. untuk teman-teman mahasiswa. Sehat ya Pak David ya? Sehat, Pak. Bapak sehat, Pak. Alhamdulillah sehat Pak. Semoga kita selalu sehat. Amin. Pak Fajar cuma lagi pusing akreditasi aja kok Pak David. Selamat, Pak. Berpusing ria, Pak. Saya sudah, Pak, ngadepinnya. Oke, sambil menunggu untuk mahasiswa silakan absen dulu sebentar. Absennya saya taruh di chat ya, daftar hadir. Jangan salah kelas ya, kalau salah kelas nggak bisa ketemu namanya, saya tidak bertanggung jawab. Silakan yang sudah masuk absen dulu, isi daftar hadir. Harusnya ada 120. Dia mau? Kita tunggu 1 menit lagi ya. Setelah itu Pak Fajar akan membuka acara nih. Kesian Pak Fajar udah seharian pusing dia, masa suruh nungguin kalian. Ya, Aduh. mahasiswa ini, Pak. Siap, Mahasiswa. pokoknya kalau untuk mahasiswa siap. Siap. Ya. Kaprodi kesayangan. Pak, saya ngajar, Pak, di sana, Pak. Siap, insya Allah Pak. Nanti di ini aja dititipkan CV-nya ke Bu Amanda. Tapi Siap. cuma letak nama aja, Pak. Gitu. Jauh, Pak. Nanti saya Pak David kelas. orang Ada kelas online kita Pak. Ada kelas aman. online, Ya, aman. Pak David orang Batam ini. Oh, alah, di Batam. Alah. Pak. Iya, Pak. Saya di Batam, Pak. Tapi sekarang lagi di Jakarta nih. Gara-gara mau ngejar Ibu Amanda, mau jadi dokter nih. Susah banget. Tumbalinlah diriku. Aduh. Pak. Rencana tahun depan, Pak Fajar, ya. Apa itu, Pak? Selesai doktornya. Selesai doktornya, Pak. Iya. Kita doakan dimudahkan semuanya, Pak. Amin. Oke, Pak Fajar kita mulai ya, Pak ya. Baik. Pak David. Siap, baik. Oke, baik. Selamat malam semuanya, Pak Fajar, Pak David, dan mahasiswa yang tersayang. Seperti biasa, kalau yang sudah mengikuti kelas saya pasti tahu bahwa setiap semester saya selalu mengadakan yang namanya seminar perluasan wawasan. Seminar ini saya maksudkan supaya mahasiswa punya pandangan yang baru lah tentang dunia kerja, tentang kondisi sekarang. Jadi kalaupun ketika saya mengajar manajemen perubahan atau manajemen pengetahuan, kok ini temanya hubungan industrial, nggak apa-apa, itu adalah bagian dari membuka wawasan. Seperti waktu, nih kelasnya Robi kayaknya udah tahu nih ya, waktu kapan itu kita bikin tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya, Rob ya? Benar, Bu. Nah, jadi saya tuh inginnya mahasiswa saya terutama, dan mungkin nanti kalau misalnya Pak Fajar setuju bisa diperluas ke mahasiswa yang lain, itu setiap semester punya sesuatu yang baru lah untuk dibicarakan gitu.
yang terkini, yang lagi jadi topik atau yang di luar apa yang sudah diketahui. Jadi tujuannya memang untuk menambah wawasan. Jadi jangan kok ini nggak ada hubungannya sama mata kuliah, nggak seperti itu. Kalau yang sudah belajar manajemen pengetahuan pasti tahu SECI ya. Jadi kita belajar dengan mendengarkan, dengan berdiskusi, dengan mempermasalahkan sesuatu. Jadi semoga hari ini juga kalian mendapatkan bisa untuk kontribusi, nanya apa segala macam, karena pengalaman orang itu beda-beda dan kalian akan bertambah kaya dengan pengalamannya Pak David. Harapan saya seperti itu. Pak David ini adalah teman seperjuangan, jadi tinggal menyelesaikan disertasinya yang tinggal di ujung sekali ini dikit, dan tinggal disemangati oleh kita semua supaya dia segera menjadi doktor. Makanya saya tulis Doktor C, itu namanya kandidat doktor, sebentar lagi doktor, begitu. Baik, untuk membuka pertemuan kita hari ini, Pak Fajar, saya persilakan untuk memberikan wejangan, sih ya, sepatah dua patah kata lah Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat. Terima kasih Ibu Dr. Amanda yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Ini nilai manfaatnya sangat besar untuk teman-teman mahasiswa. Temanya juga sangat-sangat menarik bagi teman-teman yang akan siap di industri kerja, ya, yang sudah dan yang akan mulai bekerja. Ini sangat bermanfaat, ya. Terima kasih Pak David yang sudah meluangkan waktunya mau berbagi ilmu untuk kita, terutama teman-teman mahasiswa ini. Apa yang disampaikan nanti oleh Pak David tentang hubungan industrial ini, teman-teman, sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Kenapa? Karena dalam hubungan industrial ini teman-teman akan banyak mengetahui tentang terutama kebijakan-kebijakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja, ya, Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang sehingga teman-teman akan tahu secara legal, ya, apa sih sebetulnya nanti yang harus disiapkan dan apa yang harus dijalankan yang menjadi tanggung jawab teman-teman ketika teman-teman ada di dalam industri pekerjaan itu sendiri. Dari saya, selamat berdiskusi, selamat mendapatkan informasi, selamat bertanya kepada narasumber. Terima kasih sekali lagi untuk Pak David yang sudah meluangkan waktu mau berbagi ilmu untuk kami, khususnya Fakultas Ekonomi, khususnya mahasiswa yang mengambil konsentrasi tentang sumber daya manusia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemancing, nanti untuk yang bertanya akan saya berikan buku saya yang terbaru. Kan nggak ini? Mana? Itu. Jadi pancing lagi bertanya ya. Dipancing. Memang harus begitu, dipancing. Jadi yang belum dapat buku travel, nanti dapat buku travel, yang sudah dapat bisa dapat buku terbaru saya. Gampang lah itu. Yang penting nanya ya Pak Fajar ya, supaya betul. Pengetahuan itu tercipta dengan lebih sempurna dengan pengetahuan baru dari Pak David. Satu lagi bonusnya dari buku saya, nanti saya kasih satu. Asik. Ada dua, nanti saya kasih buku 2. Saya ngasih apa nanti jadinya? Disampaikan saja, Bu. Siap. Biar semangat, Pak. Mahasiswanya, Pak. Iya. Siap. Oke, Pak David ngasih ilmu aja udah terima kasih, Pak David. Iya. Siap. Oke, tidak berlama-lama, ini sudah 135. Tolong yang belum absen, silakan absen. Untuk Pak David, waktu dan tempat kami persilahkan. Perkenalkan sendiri aja karena lebih tahu orangnya sendiri daripada saya. Silakan Pak David. Ya, Bu. Terima kasih Pak Fajar buat pembukaannya, juga buat Ibu Amanda, dan juga buat teman-teman mahasiswa yang ada di room kita kali ini.
Bisa kelihatan? Sudah, Pak. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Kadangkala teknis mengalahkan semuanya. Bisa. Ya, tapi saya nggak bisa ngelihat yang saya share screen. Sudah kelihatan nih? Di Bapak ini, Pak, tampilan Bapak hilang, Pak ya? Iya, Itu kemungkinan di extend, Pak. caranya Pilih slideshow, Pak. di Oh, Bapak nggak bisa ya? saya belum ini ya, belum jadi host atau apa. Di tampilan sini udah keluar sih, Pak. Saya hilang. Ya, itu biasanya dia settingan itunya di extend. Mau saya saja yang share, Pak David? Boleh, nggak apa-apa. Saya aja deh. Ibu aja deh, tolong Ibu. Oke, coba saya. Ini sudah bisa kayaknya. Oke, minta tolong Ibu aja. Oh, tetap sih. Ibu izin saya aja. Oke ya, berarti udah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah aman. Saya nggak bisa perbesar lagi itunya. Oke, terima kasih buat waktunya. Sekali lagi, perkenalkan nama saya David Panjaitan. Ya, saya berkuliah sama kayak teman-teman mahasiswa di sini, belajar ya. Jadi saya step by step itu saya ada J3 dulu ya, J3 saya di USU, baru setelah itu saya ke Batam, merantau ke Batam. Apa itu Pak USU, Pak? Universitas Sumatera Utara. Ya. Iya. Jadi J3-nya USU Universitas Sumatera Utara. Waktu itu saya dalam hal belajar, bahwasanya kita memang kuliah, sekolah, dan SMA waktu itu saya paling benci pelajaran ada 3, fisika, matematika, kimia ya. Tapi yang saya ambil jurusan IPA. Jadi bayangin saya ambil jurusan IPA, padahal saya nggak suka sama 3 mata pelajaran ini. Dan di zaman saya itu kalau udah jurusan IPA, itu pelajarannya sampai 4 kali. Jadi dari jam 8 sampai jam 10 istirahat, mulai lagi 1 les lagi. Jadi 4 les matematika, nanti 4 les fisika, 4 les kimia. Panas-panas deh itu kepala. Jadi memang saat kita belajar, dibilang harusnya bukan ayo sekolah, tapi ayo belajar. Pada saat teman-teman di sini kuliah, ya belajar. Difasilitasi oleh Ibu Amanda dan Unkris dengan seminar seperti ini. Jadi bahwasanya pembelajaran itu terus-menerus, dan saya mencoba ngambil lagi S1 saya di Unrika, Universitas Riau Kepulauan, di Batam. Setelah itu saya bekerja
di S1 saya ini saya sambil bekerja seperti teman-teman di sini. Jadi kelas malam, kelas karyawan. Kalau kami bilang itu kelas yang kalau kita zaman masih kecil-kecil, kalau sudah habis maghrib disuruh masuk ke rumah ya. Masuk rumah, di luar aja setan. Nah, sekarang kita yang jadi setan keluar semua kuliah ya. Jadi nggak masuk rumah lagi, tapi sudah keluar sekolah ya, kuliah, jadi masuk kelas karyawan. Begitu juga saya ngambil S2 setelah saya bekerja, begitu lamanya saya ngambil S2, gara-garanya sudah lelah ya kerja di dunia industri, di dunia HRD ini tadi. Karena HR adalah mengurus orang, mengelola manusia. Sangat susah kita bilang A dikerjakannya B, C, D, E gitu ya. Lumayan purchasing, kita beli barang, kita beli mouse gitu ya kan, kita letakkan di meja, 1 tahun dia akan di meja aja. Tapi pada saat mahasiswa, pada saat kita karyawan, pekerja atau siapapun itu manusia wujudnya, kita suruh diri aja. Diri, kita hukum dia diri. Pasti 5 menit kemudian dia tahan diri. 10 menit kemudian tangannya lah bergerak. 15 menit kemudian kakinya sudah goyang-goyang. 20 menit kemudian sudah gini-gini, apalah ibu ini ya kan gitu ya. Jadi semuanya gitu ya. Jadi akhirnya saya memutuskan mau jadi dosen. Jadi saya ngambil S2 saya karena kebutuhan dosen. Karena pada saat itu dosen bisa nggak S2, saya dari praktisi, dari HR-nya. Jadi saya ngajar MSDM waktu itu, dan mikro, makro. Setelah itu peraturan makin ada lagi, dosen harus S2, saya mulailah ngambil S3 di UNJ. Kenallah, UNJ itu Universitas Negeri Jakarta ya. Kenallah sama Ibu Amanda, dosen, teman-teman sekalian di sini. Riwayat pekerjaan saya sebagai HRD, Human Resource Department Manager, sudah nggak ada lagi, sudah bosan saya ya. Kalau ada jatah saya lagi, saya harus matikan dia, yaitu pemiliknya, ya kan, baru saya jadi pemilik ya. Jadi sudah nggak ada lagi kerjaan saya masuk baca koran, karena koran itu yang tadi nih pengetahuan yang kata Ibu Amanda. Jadi saya baca koran itu ada 2 koran, Kompas, Media Indonesia. Selalu di meja, baru di meja orang Jepangnya koran berbahasa Jepang. Saya kerja di industri Jepang. Jadi sudah hampir nggak ada kerjaan. Hanya cuma baca koran, karena HRG di bawah naungan saya itu ada facility, ada resepsionis, ada CS, cleaning service, ada payroll. Jadi bayangin di bawah saya itu cleaning service. Sehingga makanan orang Jepang nanti aku bilang, pesankan 3, 1 untuk saya. Semuanya minuman apa orang Jepang itu, semua masukkan ke ruangan gitu ya. Jadi sudah nggak ada lagi. Mobil, kendaraan, supir ke di bawah naungan saya. Saya sedikit-sedikit saya keluar karena supir di bawah saya gitu ya kan. Dan saya juga nyambi ngurusin warga asing PT lain, pakai supir PT saya, PT kami. Ya seperti itu. Sudah sangat bosan banget, udah nggak ada lagi kegiatan. Akhirnya saya jadi dosen. Dosen di Batam, Universitas, masih akademi akuntansi Permata Harapan. Kemudian saya di Jakarta, saya jadi konsultan manajemen di SDG, itu Strategic Development Group di Jakarta, itu konsultan manajemen. Saya pernah itu konsultan manajemen ini adalah untuk menyusun renstra di kementerian sama di BUMN. Saya pernah menyusun renstra di Kementerian Pertahanan sama Kementerian Koperasi. Ya. Begitu juga saya juga asesor LSP, ini lembaga sertifikasi profesi. TRK ini tata kelola risiko dan kepatuhan, atau bahasa Bataknya disebut GRC, Governance, Risk, and Compliance. Itu bahasa Batak. Betul kan itu? Ini Nebio Siagian, itu bahasa Batak itu, GRC ya. Jadi Governance, Risk, dan
resik dan kepatuhan compliance, jadi TRK, jadi bersertifikasi dan saya asesor di bidang tersebut, ya. Karena nanti ada di terakhir slide saya bahwasannya pekerjaan atau kalian di masa yang akan datang itu berhubungan dengan resiko. Jadi saya kayaknya ngambil risiko aja deh gitu. Jadi karena itu berkepanjangan untuk sampai 2030, ya syukur-syukur umurnya sampai 2050 ya, Bu Amanda. Siapa? Oke, begitu aja perkenalan saya. Saya harap teman-teman memakluminya ya, pekerjaan saya seperti itu, dan sekarang masih mahasiswa yang belum tamat. Sama kayak Segera kok Pak, silakan lanjut Pak, segera. Jadi judul kita adalah hubungan industrial di era VUCA, ya. Jadi hubungan itu apa sih? Ya, karena ada hubungan industrial. Berarti kalau ada kata-kata hubungan, berarti ada kesepakatan. Ada apa aja di dalam hal ini? Kesepakatannya itu harus ada berapa pihak? 2 pihak atau berapa pihak? 3, 4. Berarti yang melakukan hubungan berarti 2 pihak. Tapi di luar pihak lain ada nggak yang berhubungan dengan hal tersebut? Ada pihak lain, yaitu berarti orang tua. Misalnya kalau teman-teman sekarang lagi ada pacar, jadi harus ada orang tua, kan, keluarganya. Jadi begitu juga, berarti dalam berhubungan itu apa yang akan terjadi? Konflik, kan? Kalau kita ada pacaran, kita berpacaran, berarti akan ada konflik-konflik, akan ada perselisihan. Bagaimana kita mengatasinya? Berarti apa harus kita lakukan? Kita kelola. Kita mengelola konflik, perselisihan itu agar nggak terjadi lagi. Berarti ada apa di sana? Proses tawar-menawar. Seperti Pak David, itu. Ya. itu kayaknya bisa bisa digedein ya itunya. Itu nggak bisa, namanya? makanya tadi saya mau gedein nggak bisa. Itu tadi. Saya sudah pakai F5, nggak mau. Itu tadi makanya saya bilang ininya bermasalahnya F5-nya. Ini masih di judul ya, belum geser ke slide kedua ya? Belum. Oke, silakan lanjutkan Pak, sorry. Berarti mau Ibu aja ke saya? Maaf Pak, coba pencet yang itu Pak, yang samping Zoom Pak, yang ada, nah bawahnya, bawah. Nah, bawah tadi Pak, kanan. Nah itu, bawahnya itu Pak, pas tadi itu. Kanannya Pak, kanan. Ini. Kanan lagi. Oh ini. Itu kiri Pak. Kanan. Ini. Samping minus Pak, samping minus. Ini. Nah itu, coba klik Pak. Oh kalau slideshow kita nggak ini, ya saya klik itu. Nggak bisa juga Pak ya? Sudah nih. Nah udah bagus, cakep. Oke. Sampai situ ya berarti begitu juga kalau kita mengenalkan hubungan tersebut ke kedua orang tua, pasti akan ditanya bobot, bebet. Ya kalau sekarang ya, kalau dulu, kalau sekarang juga masih akan ditanya siapa, rumahnya di mana. Begitu juga yang terjadi di industrial, perusahaan, organisasi, pekerjaan teman-teman di sini. Jadi pada saat hubungan industrial itu seperti apa? Ada apa aja di sana? Berarti di organisasi, di perusahaan berarti harus ada apa aja kalau di organisasi, di perusahaan. Berarti pertama harus ada karyawan, pekerjanya. Nggak mungkin ada organisasi, pekerjanya nggak ada. Ya, berarti harus ada organisasinya. Organisasi, kalau kita mau buka usaha berarti harus ada organisasi, berarti ada PT, ada industrinya. Baru siapa yang mengerjakannya? Karyawan. Nah, si karyawan pekerja ini harus mempunyai wadah bentuknya. Jadi mereka enggak sembarangan aja menyalurkan pendapatnya. Disebutkanlah dengan serikat pekerja.
Jadi pekerja dengan pengusaha, pengusaha dengan serikat, pekerja dengan serikat, udah cukup belum? Belum. Seperti tadi, ada pihak ketiga, yang orang tua atau keluarga ya. Di sini pihak ketiganya siapa? Pemerintah. Jadi pemerintah, jadi berarti ada 3 di sininya. Selain pekerja, pengusaha, juga pemerintah sebagai yang mengeluarkan peraturan-peraturan regulasi yang ada. Ya. Jadi hubungan industrial itu ada seperangkat aturan tertentu yang mengatur hak dan kewajiban para pihak di dalam proses produksi. Ini pengertiannya. Jadi penyusunan regulasi, mengelola konflik, ya seperti tadi saya sebutkan di awal, bagaimana kita cara mengelola, bagaimana begitu beratnya mengelola manusia ini, mengelola manusia. Baru kesempatan tawar-menawar mengenai kontrak kerja antara karyawan dan pengusaha. Pengalaman saya, kalau di level operator itu staf saya, kalau di level supervisor atau manajer dan lain sebagainya itu udah saya, kadang staf saya kalau di bagian supervisor. Jadi yang kadang saya mengawasi yang ditanya pada saat proses tawar-menawar, kan kita tanya, sebagai pekerja, pertama harus dilakukan, harus tahu dulu perusahaan yang kita ajukan lamaran ini, pekerjaan ini seperti apa. Baru biaya-biaya hidup kita seperti apa, ongkosnya ke sana, sehingga pada saat proses tawar-menawar, gaji nanti ini, kita sudah oke, enggak ketinggian, enggak kerendahan. Bayangin di Batam itu kota industri. Jadi security saya itu ada yang S1, operator, ada yang perawat. Menyedihkan memang, saya tanya, kenapa? Karena nggak ada kerjaan lagi, gitu. Jadi dia D3 keperawatan, ngambil operator. Karena operator lebih besar gajinya. Jadi operator itu kalau kena overtime, namanya 7 to 7 atau 7 jam, dari jam 7 pagi ke jam 7 malam, itu gajinya melebihi staff. Jadi karena dia ini, jadi apalagi kerja perawat katanya, lebih banyak kerjanya, gajinya nggak seberapa. Jadi dia operator. Gitu. Karena kalau gitu, misalnya staff saya selalu bilang, Pak, ini ada yang tamatan ini tapi jadi operator. Nah, coba-coba. Itu kalau itu saya ambil. Coba tanya gimana, seperti apa merekanya, kenapa mau. Nah, begitu juga kalau level manajer. Level manajer sudah nggak ada lagi ceritanya dalam proses tawar-menawar kayak seperti ini. Jadi biasanya kita kalau level manajer, level asmen itu biasanya sudah kita lakukan di awal. Ya, apalagi kalau orang tersebut di perusahaan lain itu bagus. Biasa kita hijack namanya. Kita ambil, kita nanya, berapa ya di sana? Gitu ya. Biasa kita melakukan hijack karyawan kalau itu memang bagus. Ya. Jadi ada tawar-menawar, ada yang kita lakukan. Jadi hubungan industrial ini juga terdiri dari tadi 3 pilar utama ini ya. Tadi sudah saya sebutkan di awal, saya andaikan seperti di awal. Berarti ada pekerja dan organisasinya, pengusaha dan manajemennya, pemerintah dan lembaga-lembaganya. Jadi pemerintah melalui lembaganya, bea cukai, peraturan, karena Batam itu otorita di bawah naungan otoritas sebelum ada Pemko. Pemko Batam itu, wali kota Batam, itu baru-baru aja muncul. Dulunya Batam itu mempunyai otorita tersendiri, disebut Otorita Batam, sejajar dengan gubernur jabatannya, sejajar dengan gubernur. Masuklah Provinsi Kepri, Kepulauan Riau, mulailah dia karena sudah ada gubernur, mulai ada wali kota. Nah, di Batam
itu seperti ada dua kepemimpinan. Tanah masih otorita Batam yang menguasai, sama industri-industri berat dan lautan seperti kapal berlabuh itu masih otorita. Pemko, PAD, menguasai PAD doang. Jadi pemerintah dan lembaga-lembaganya bagaimana mereka mengaturnya. Perselisihan dalam hubungan industrial yang kita ketahui pasti akan berhubungan dengan hak. Pada saat hak-haknya, hak-hak pengusaha sudah dilakukan, pekerja sudah melakukan haknya juga, tidak ada selisih. Biasanya kalau yang saya lakukan memang agak sedikit karena biasanya saya lebih kejam kalau memang karyawannya memang sudah nggak ada pengertian lagi. Dipanggil supervisornya, misalnya biasanya gara-gara overtime sama izin-izin kerja. Ya, biasanya ini disuruh overtime, nggak mau karyawannya. Dan biasanya nggak mau ini adalah karyawan tetap. Pada saat dia kontrak, jadi kenlap, jadi lap-lap kaki, keset pun dia mau, disuruh-suruh. Sesudah dia jadi karyawan tetap, bertingkahnya minta ampun. Saya nggak tahu, inilah memang kejadian yang ada, karena saya sudah 4 kali pindah kerja. Karena persepsi saya untuk menaikkan gaji saya, menaikkan nilai tambah saya, menaikkan nilai keuntungan saya adalah saya harus pindah ke tempat lain. Misalnya saya di PTA, saya digaji 3 juta, kalau nanti saya pindah, pasti saya maunya lebih tinggi dari gaji saya yang ada di PTA. Berarti naik lagi, ya seperti itu saya lakukan. Ya, tapi ingat teman-teman, harus memang punya kalian yang memang diinginkan oleh perusahaan yang kita tuju. Ya, jadi pada saat dia nggak mau overtime, saya bilang nih sama supervisornya, sama manajernya bagian production, pindahkan dia, demolitionkan dia ke saya, ke departemen HR. Karena departemen HR tadi membawa naungin security, cek, cleaning service, facility, resepsionis, payroll. Pada saat dipindahkan itu boleh. Jadi di perusahaan, di perjanjian kerja, boleh memindahkan. Ingat ya, teman-teman, boleh teman-teman itu dipindah-pindahkan per departemen. Boleh sekali. Di perjanjian kerja itu disebutkan, memang disebutkan kalau memang teman-teman harus membaca detail perjanjian kerjanya. Itu disebutkan. Jadi bisa dipindahkan per departemen, diturunkan jabatannya, tapi gajinya harus tetap. Jadi misalnya teman-teman di sini supervisor gajinya 5 juta. Nakal nih karena sudah tetap, nakal, dislike dengan pimpinan. Pimpinannya nggak suka, diturunkan jadi jabatannya diturunkan, nggak supervisor lagi. Bisa. Tapi gajinya tetap. Itulah masalahnya. Ya. Jadi ya, maka sebelum penurunan jabatan ditanya dulu ke HR, ditanya ini seperti apa. Jadi pada saat itu saya bilang, oke, saya setuju dipindahkan ke saya. Apa yang saya lakukan? Saya udah dipindahkan ke saya kan, secara administrasi sudah oke, perjanjian kerja sudah oke, dipindahkan ke saya. Karena saya membawai security dan lain sebagainya, saya masukkan dia ke security. Jadi security. Awalnya sih dia enak, di depan, nggak ada kerjaan, diri aja di depan, tapi mentalnya kita mainkan. Nanti temannya datang, selamat pagi, enak kok ya, diri-diri aja kerjamu, ini.
Selalu berkali-kali gitu kan sama teman-temannya ngomong segala macam. Akhirnya dia datang, resign ke saya tanpa dapat apapun PHK-nya. Karena itu tadi orangnya nakal. Kalau dia tadi nggak masuk kerja, kayak nggak masuk kerja lah aku gitu ya, saking nakal-nakalnya nih. 3 hari berturut-turut kita SP1 kan, ini kalau kecelakaan dia di luar, itu bukan tanggung jawab kita. Kan dia takut. Akhirnya dia masuk, ngajukan resign tanpa dapat apa-apa. Kalau dia tadi mau resign, ngajukan ke saya baik-baik, dengan pertimbangan jalan sebagainya, saya akan ngeluarin uang PHK-nya. Karena itu juga perusahaan, bukan perusahaan saya. Karena saya sebagai HR manager, saya adalah di tengah-tengah manajemen dan karyawan. Ya kan, membela karyawan, ya ke manajemen juga. Gitu ya. Jadi karena dia nakal, akhirnya saya seperti itu. Saya buat. Saya suruh jadi security. Udah, di depan aja dia. Akhirnya dia resign tanpa bayar apapun PHK. Agak sedikit jahat, tapi karena dia nggak mau kerja sama aja. Perselisihan hak. Perselisihan kepentingan. Jadi kepentingan tersebut adalah bermacam-macam. Ya, bisa. Pak David, mohon waktunya Pak David. Oh iya, aduh gini lah, harusnya memang 1 harian ini saya ngadain seminar. Oke, maaf ya teman-teman, perselisihan PHK ini lebih parah lagi ya, perselisihan PHK. Waktu itu saya perusahaannya sebenarnya PMA, tapi kerjasama di PMDN kan. Jadi PMA itu penanaman modal asing, baru PMDN penanaman modal dalam negeri. Jadi seolah-olah ya boleh. Baru perselisihan antara serikat pekerja atau buruh dalam suatu perusahaan. Ya, serikat pekerja bisa serikat pekerja dengan karyawannya, bisa serikat pekerja dengan perusahaannya. Cara saya biar serikat pekerja ini keep dengan peraturan dan hal sebagainya, saya angkat ketua-ketua serikat pekerjanya jadi asisten manajer, jadi supervisor apa gitu, yang kerjanya cuma meeting di SPSI, serikat pekerja apa, serikat buruh material apa, meeting terus, ya nggak apa-apa. Kita biarkan dia senang-senang berspekit, jangan direcokin ya perusahaan. Jahat sih, tapi ya biar supaya aman ya. Diskriminasi di tempat kerja itu memang dilarang sekali, bahwasanya ada tentang usia. Jadi di Indonesia memang masih ada diskriminasi dan lain sebagainya berhubungan dengan hal tersebut. Di atas ini harus kita lihat kalau ada lowongan pekerjaan, usia minimal. Ya, sebab itu berpenampilan menarik. Nah, saya nggak ngerti berpenampilan menarik itu seperti apa. Ya, jadi macam-macam ya. Jadi ada persamaan gaji, informasi genetik, pelecehan, ada pelecehan seksual, jenis kelamin, ras. Nah, ini diskriminasi yang ada di industrial. Peraturan perundang-undangan sangat bagus sekali tadi, bahwasannya ternyata sudah dilakukan seminar tentang cipta kerja. Jadi karena kita berhubungan industrial, kita bukan belajar tentang hukum legal ya. Teman-teman sudah dapat kemarin itu tentang cipta kerja. Jadi hal pertama peraturan perundangan tenaga kerja ini Undang-Undang Nomor 13, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, bab 4 pasal 80 ya, berhubungan dengan ketenagakerjaan, dan turunannya PP Nomor 35 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, ahli daya outsourcing, waktu kerja, istirahat, dan PHK. Nah, ada PP-nya, turunannya lagi. Jadi masyarakat pekerja, teman-teman, dari generasi ke generasi yang harus dipahami sebagai nanti teman-teman manajemen, sebagai nantinya, karena teman-teman ini masih muda-muda banget ya, 5 tahun lagi pasti sudah akan masuk di level-level manajemen. Jadi harus saja memahami bagaimana
setiap generasi yang harus dilakukan. Ya, jadi generasi-generasi ini ada generasi baby boomers, generasi X, milenial, sama yang terbaru-baru sekarang ini Gen Z. Kalau teman-teman sering dengar Gen Z ini, seperti apa sih mereka-mereka ini? Ya, jadi Gen Z ini, ya mereka kegiatannya sangat beragam ya, menghargai, sudah memahami perubahan-perubahan sosial, mereka sudah lebih care. Ini bayangin teman-teman bisa lihat sedikit postingan apa, sudah langsung jadi viral. Apa-apa jadi viral. Dan pekerjaan, yang penting pekerjaan selesai, ya udah bebas mau main apa aja, berorientasi target. Kalau yang Alpha 2010 sampai sekarang ya belum terdeteksi. Jadi hubungan industrial tersebut akan berhubungan dengan teman-teman yang akan ke depannya. Apa itu ke depannya? Itu adalah tentang VUCA ini, ya. VUCA tersebut apa aja? VUCA ini tahun 90 sudah ada, develop setelah Perang Dingin oleh militer Amerika. Tahun 90-an. Kita baru mendengarnya, baru kata-kata VUCA. VUCA ini kayak baru-baru aja kita dengar beberapa tahun belakangan ini. Padahal di Amerika sudah. Ya, baru muncul lagi Tuna 2016. Tuna ini turbulence, uncertain, novel, ambiguous. Ini oleh Oxford. Sudah mereka buat. Muncul lagi tahun 2020 akibat climate global dan COVID, pandemi, muncul lagi namanya Bunny. Diciptakan oleh antropologis James Casio. Ya, jadi ada beberapa VUCA, Tuna, dan Bunny. Ini tentang perkembangan dunia yang ada. Jadi tapi kita fokus ke VUCA-nya. Volatility, ya. Jadi pergerakan yang cepat zaman sekarang, kalau kita nggak cepat ambil kesempatan, nggak cepat dalam melakukan hal apapun, habis, ya. Jadi perubahannya mendadak dan dinamis. Bisa-bisanya besok-besok sudah kena PHK, dipanggil ini udah bisa gitu. Terus uncertainty ini ketidakpastian, siapa yang bisa memastikan besok? Nggak ada, ya. Jadi nggak ada pun yang bisa memastikan besok itu apa yang akan terjadi. Kompleksiti, kerumitan, tidak seimbangnya kadang antara kebutuhan dengan pengeluaran, apalagi dalam perkembangan pekerjaan. Ambiguity, baru ketidakjelasan akan apa yang akan terjadi. Bisa kita lihat seperti ini, teman-teman. Jadi setiap perkembangan yang ada globalisasi, ya, kemarin itu keren-kerennya kata-kata globalisasi. Muncul lagi 4.0, muncul lagi era digitalisasi, muncul lagi VUCA dan lain sebagainya. Ini yang membuat kita harus merubah statement sikap kita. Apa sih objektif yang harus kita raih? Apa sih sasaran yang harus kita dapatkan pada saat belajar? Teman-teman di sini belajar, mau IPK berapa, mau nilai A, apa yang harus dilakukan, apa yang terjadi, ya. Bisa aja nilainya B, ya. Jadi di sini ada indirect, direct. Di sini hujan lebat. Directnya bisa pandangan kabur, risiko kecelakaan, tidak tepat waktu. Ya. Jadi hal-hal apa aja menyebabkan tidak tepat waktu, terlambat dan lain sebagainya, itu bisa disebabkan oleh beberapa. Ya. Misalnya nih, tadi hujan lebat, atau budaya mengemudi di depannya ugal-ugalan.
penyebabnya karena hujan, bisa panjangan kabur, ugal-ugalan nyupirnya karena sambil nyetir baca WA, sama ngebut. Risikonya kecelakaan. Baru kita datang terlambat. Jadi di FUKA ini, kita harus siapkan sasaran kita apa sih yang mau kita tuju? Apa sih pekerjaan yang kita inginkan ke depannya? Nah, jadi bagaimana sih kita mengelola FUKA tersebut? Jadi pada saat tadi volatility, pergerakan cepat, yang dinamis, cara kita mengatasinya dengan apa? Visionary, cara pandang kita, wawasan ke depan. Makanya tadi ada seminar-seminar berikutnya. Jadi visionary. Jadi pada saat mengatasi volatility, kita ajarkan cara pandang kita. Kita harus buka lebar-lebar cara pandang kita. Gunakan semua, teman-teman ada gunakan internet segitu banyaknya informasi yang bisa didapat. Uncertainty-nya, ketidakpastian, iya, jangan bilang nggak adil. Jangan bilang, oh Tuhan ini gimana, bawa nama yang Maha Kuasa malah ya. Berarti kita harus ngapain? Understanding. Kita memahami. Seperti prudensial nanti ya. Always listening, always understanding ya. Memahami, mengerti gitu ya. Oh iya, sudah terjadi. Akan terjadi. Atau ketidakpastian ini. Oh kita pahami, kita lakukan. Makanya ada muncul itu agen perubahan ya, change agent ya. Jadi perubahan yang kita lakukan, complexity tadi ketidakseimbangan, apa yang kita lakukan? Cara berpikir kita harus yang jelas, clear ya. Itu harus kita lakukan clear. Bagaimana dengan ambiguity? Yang tadi ketidakjelasan dan macam halnya sudut pandang kita tidak bisa pahami, apa harus dilakukan? Agile. Kita agility. Kita bisa merubah, lebih lincah, lebih tangkas dalam menghadapi FUKA yang kita lihat belakangan ini. Jadi FUKA kita lawan dengan FUKA juga, tapi kata-katanya kita ganti. Volatility kita ganti dengan visionary, uncertainty kita ganti dengan understanding, complexity kita ganti dengan clarity, ya, ambiguity kita ganti dengan agility di FUKA tersebut. Karena perkembangan yang begitu luas, menurut data global dari World Forum Economic, gambaran pekerjaan yang mudah digantikan sampai tahun 2025-2030 itu data entry itu sampai 21%, sangat mudah, bayangin 21%. Baru pekerjaan baru nih teman-teman manajemen ya, tidak tutup kemungkinan bisa juga mengambil profesi-profesi lain. Bisa jadi pakar inovasi, spesialisasi SDM, tadi spesialisasi risiko, ya, atau pekerjaan-pekerjaan baru. Baru berikutnya adalah 45% yang masih dibutuhkan, ya. Jadi operator gas di tengah laut, manajemen operasional, analisis, security analis, ya, berhubungan dengan digital masih dibutuhkan. Jadi kita bilang nggak mungkin lah ya. Jadi pekerja kita masih nggak kurang ahli. Mau kurang ahli, mau enggak, itu akan terjadi, teman-teman di sini. Di ASEAN, kita negara ASEAN aja, itu sudah melakukan ini, perjanjian sampai tahun 2025, itu akan ada people mobility. Jadi, pekerja sudah bisa tanpa banyak aturan, sudah bisa saling
sering nggak ada batasan lagi. Dari Vietnam sudah pingin masuk banget ke Indonesia. Kita sudah siap, harus siap. Ya, itu pekerja-pekerja dari negara-negara lain itu sudah mau masuk banget ke Indonesia nih. Karena Indonesia melalui peraturan pemerintah masih nahan, maka dimunculkanlah Cipta Kerja. Di sana banyak proses-prosesnya. Warga asing sudah bisa mendirikan PT organisasi yang untuk pelatihan dan kerjaan di Indonesia. Itu dibuka seluas-luasnya. Karena akan berhubungannya perjanjian ini. Indonesia nggak bisa sendirian, harus bersama-sama. Ini ASEAN. Ya. Jadi sudah akan ada people mobility nantinya. Berikutnya dari Kementerian BUMN ada 9 jenis pekerjaan yang hilang dan dibutuhkan sampai tahun 2030. Ya. Jadi ada 9 yang dibutuhkan tadi sama dengan WFE ya, World Economic Forum, data scientist, tenaga market research, software, game developer, tenaga analisis, big data. Nah, sering kita dengar ya big data, karena semuanya sudah melakukan tersebut. Ya, tenaga digital marketing, ya. Berarti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal-hal tersebut di atas? Yaitu tadi, kita harus punya skill-skill ini. Analytic thinking dan inovasi. Active learning. Ya. Bagaimana kita penyelesaian masalah, critical thinking, kreatif, ini menurut World Economic Forum. Reasonable, problem solving, ya. Stress sudah nggak akan ada lagi ya, bagaimana kita toleransi stres, flexibility, dan ini akan ke depannya sudah skill-skill yang harus teman-teman punya untuk menghadapi ya tadi ini si Fuka, si Tuna, sama si Bani, ya. Jadi begitu teman-teman sudah memahami tersebut, berarti teman-teman mulai meningkatkan skill-nya. Seperti apa? Oke. Begitu aja, berarti dalam hal tersebut, teman-teman harus merubah budaya teman-teman. Ya, dari budaya bangun pagi, sudah harus mulai dari bangun pagi, ngapain, dalam pekerjaannya, mulai peduli, awareness akan nantinya teman-teman dalam bekerja, dalam meningkatkan kapasitas kemampuan teman-teman. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Amanda. Kepanjangan ya Bu Amanda ya? Terima kasih Pak David. Panjangan ya, coba nanti kita tanya. Apakah siapa tadi Fuka, siapa lagi tadi si Tuna, si itu ada yang kenal nggak itu ya? Oke, kita coba Pak Davidnya ini kayaknya. Aduh, sebentar. Apalagi? Oke, kita lihat pertanyaan pertama dari Hidayatullah. Nah, kenapa harus ada pekerja outsourcing, Pak David, katanya? Emang nggak bisa yang udah jadi karyawan aja? Apa tuh Pak David kebijakannya outsourcing itu? Oke, saya jawab ya ke Hidayatullah ya, dan buat teman sekalian pertanyaannya bagus. Yang mana ini Hidayatullah? Oh ya di bawah yang nggak ada fotonya ya, yang nggak ada gambarnya ya. Ada orangnya. Muncul lah tuh orangnya. Bapak ada ternyata saya tadi bilang Mbak. Oke. Masnya ya, jadi kenapa harus ada pekerja outsourcing? Sebenarnya outsourcing atau ahli daya ini
itu membantu perusahaan pertama untuk merekrut karyawan. Sebenarnya diciptakan dia hanya untuk membantu kita rekrut orang-orang yang kita mau. Tapi dengan peralihannya peraturan dan sebagainya, dia menjadi pekerja outsourcing itu tersebut. Ya, sangat dibutuhkan karena kita kan perusahaan nih, misalnya saya di Jakarta, saya kan nggak punya koneksi misalnya di Papua, di Manado, di Aceh, di mana aja saya nggak punya. Jadi saya pakailah pihak ketiga untuk mencari karyawan. Karena PT kami dulu itu mencari karyawan itu sampai dari Bali, Padang, Manado, operator. Ya, jadi ngambilnya di daerah-daerah. Siapa di sana? Ya outsourcing kita butuhkan. Ya, jadi kenapa harus ada pekerja outsourcing? Dengan peraturan yang terbaru memang sudah karyawan-karyawan itu memang di bawah naungan outsourcing. Jadilah namanya sebenarnya jadi biayanya malah perusahaan rugi kalau pakai outsourcing. Karena semuanya sama dengan pegawainya PTA. PT saya dengan PT outsourcing sama saya gajinya. Saya PT outsourcing ini malah membebankan per satu orang manajemen fee. Jadi per satu orang itu misalnya dia mengoutsource 100 karyawan atau 5 karyawan, itu per satu orang dia bisa minta 250, 150 di luar gajinya. Nah, PT outsourcing ini menggaji dulu karyawannya. Nah, inilah yang membantu PT saya tersebut. Misalnya kita ada biaya nih, gaji sampai 1 miliar. Kan masih bisa kita cicil nantinya ke outsourcing. Karena pembayaran invoice itu kan maksimal 3 bulan kan. Lumayan kan perusahaan saya bernapas. Nah, itu dia. Jadi outsourcing yang menggaji ke karyawan tersebut bukan kami, bukan saya. Bukan PT saya misalnya, tapi PT outsourcing tersebut memakai duitnya sendiri. Berarti dia akan gaji 1M. Sampai 3 bulan kan saya baru bayar lagi 1M itu gajinya. Nah, 1M, bulan kedua 1M, bulan ketiga 1M. Nah, saya baru cicil gaji untuk bulan pertama 1M-nya misalnya saya bayar. Kan lumayan saya bernapas. Itu keuntungan di PT saya kalau sebenarnya mau ruginya karena saya bayar manajemen fee. Gaji harus sama. Nggak boleh beda. Outsourcing nggak boleh beda dengan karyawan tetap. Karyawan perusahaan tersebut. Nggak boleh. Jadi gajinya harus sama, misalnya PT saya gaji operator dapat 4 juta, PT outsourcing juga harus dapat 4 juta. Sama semuanya. Mengenai semua kesehatan, semua sama. Oke, itu ya. Kenapa harus ada pekerja outsourcing? Sangat dibutuhkan. Saling mutualisme kedua belah pihak. Itu aja, Mas Hidayatullah, ada ini, Bu Amanda dan teman sekalian. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Iya, makasih. Kayaknya habis ini pada pengen jadi outsourcing. Bukan ya? Kalau sama gitu. Modalnya harus banyak Ibu outsourcing, dia menggaji. Oke, terima kasih Hidayatullah pertanyaannya. Tadi terima kasih ya buat Bena yang sudah membantu Pak David. Memang kalau sama aki-aki kita begini, suka kesulitan dan gaptek gitu. Itulah kebiasaan. Biasanya ada mahasiswa yang buat-buatin, akhirnya saya sendiri. Rasain ya, sekarang udah ngerjain sendiri ya, nggak ada mahasiswa yang membantuin. Oke, pertanyaan berikut dari Farhan. Mana ini bagaimana Farhan? pandangan pihak perusahaan terhadap serikat pekerja? Apakah membawa poin positif atau sebaliknya bikin rese itu serikat pekerja itu? Gimana Pak David? Atau itu malah menunggu demo buruh setiap tanggal 1? Di awal saya tadi bilang quote saya nakalnya. Oh, ini dia Mas Farhan. Makasih Mas Farhan pertanyaannya. Terima kasih kembali Pak. Di awal saya sudah quote udah bilang
biar supaya mereka nggak banyak bahasa Medannya cincong, ya kan, nggak banyak cerita. Saya itu mengangkat mereka tadi asisten manajer, keren kan jabatannya, ya. Terus kerjaannya saya buat hampir nggak terlalu utama. Karena aja banyak meetingnya, kayak Ibu Amanda mau demo atau apa, meeting sana, meeting serikat pekerja sana, meeting terus. Alasannya ini nggak dikasih, kita dituntut. Berikutnya tadi ini perusahaan terhadap serikat, pandangannya sebenarnya kita jengkel tadinya, tapi mau nggak mau itu harus terbentuk karena peraturan setiap 30 atau minimal 30 pekerja harus punya serikat pekerja. Itu aja peraturannya. Jadi mau nggak mau perusahaan harus, walaupun kita buatnya bipartit antara manajemen dan pekerja, nggak mau, tetap harus saja serikat. Banyaklah untuk demo-demo itu. Berikutnya saya buat. Berikutnya, karena PT berikutnya saya usahakan, ya tadi saya agak-agak sedikit jahat, karena mereka juga nggak ngerti, gitu ya. Saya buat sampai mereka nggak pernah jadi karyawan tetap, karena pengurus serikat pekerja wajib karyawan tetap. Jadi kalau saya lihat anak ini agak-agak melawan gitu ya, per kontraknya saya nggak perpanjang. Ini jadi manajer sebenarnya HRD-nya jahat banget ya ini. Iya, makanya quote on quote tadi saya bilang, kalau mereka baik aja kita pun baik gitu. Sisi positifnya adalah kita nggak capek-capek lagi meeting ke pekerja. Kita panggil aja serikat pekerjanya. Kita mau melakukan A, B, C, D, E. Udah, serikat pekerjanya yang akan menyampaikan ke pekerja. Sisi poin positifnya. Sebenarnya positif kalau mereka lakukan, ya kita banyak lakukan ini, disuruh ikut demo aja, nggak tahu apa yang dilakukan dalam hal demo tersebut. Nah, itu masalahnya. Ya, jadi sebenarnya jadi sisi serikat pekerja ini, ya itu tadi nggak baik, supaya sebenarnya itu positif. Memang harus ada, karena itu perpanjangan manajemen, jadi itu tripartit, jadinya perpanjangan manajemen ke karyawan, karyawan ke pemerintah. Mereka mensupport, karena tujuan berdirinya serikat pekerja adalah untuk memberikan pembelaan hak, kepentingan, ini ya, serikat pekerja itu memberikan hak, pembelaan hak sebenarnya, pembelaan kepentingan, perlindungan, banyak banget ya serikat pekerja positifnya ini ya, tapi ya tadi oknum lah kita bilang, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak. Aduh, keren banget sih. Ini angan-angan sih ini sebenarnya ya. Pembentukannya kayak angan-angan. Memberikan ini bagi pekerja dan keluarganya. Mulia sekali. Oke. Itu aja Mas Farhan. Ada lagi? Farhan di BCA nih, serikat pekerjanya ada? Ada pasti. Ada. Ada berapa Mas Farhan? Satu. Untuk membawa semuanya satu. Baik, terima kasih jadi, pada jawabannya. Hati-hati nanti dipersulit sama manajer HRD-nya ya, Han ya. BCA baik-baik, BCA baik-baik. Di PT saya jadi Batam itu nggak benar. Oke, semoga menjawab. Sekarang banyak juga nih yang bertanya. Dari Ratih katanya, Pak David tadi menyinggung lembur. Gimana nih? Ada karyawan yang tidak kooperatif dengan company pada saat dibutuhkan untuk lembur. Tapi beda kasus dengan karyawan di company teman saya, dimarahin bos kalau lembur karena dianggap sewaktu kerja tidak efektif menggunakan waktunya. Padahal sebenarnya karena memang dia membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana pandangan Pak David? Dan bagaimana seharusnya si karyawan menyikapi bos yang seperti itu? Ini bosnya jahat juga ini. Mana nih Mbak Ratihnya nih, Mbak Ratih? Itu totalitas tanpa batas. Mbak Ratih, ada ya? Orangnya? Ada kok tadi muncul. Oh ya, ada. Halo Mbak Ratih, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi, saya pernah juga buat seperti ini. Saya kasih sampai buku. Karena saya melihat memang pekerjaannya
supervisornya ngelihat pekerjaannya memang nggak benar. Terus saya bilang, kasih buku, buat ya jadwal. Ini bagi yang enggak quote on quote aja ya, nakal banget. Tapi kok tadi bisa dimengertikan, kita panggil paham segala macam, oke, good. Tapi kalau nakal banget, kita peringatin nggak mau juga, saya sampai kasih buku dia, catat dia per menit, per jam yang dikerjain dia apa. Nakal banget kan? Jadi saya tahu kok ngerjain apa aja gitu. Job desk kok jelas nih, saya kasih nih kemarin di perjanjian ini ada tambahan lagi karena naik pekerjaannya, naik jabatan, naik posisinya, ada tambahan pekerjaan lagi gitu ya. Terserah mau dilakukan berapa puluh jam, 24 jam dan lain sebagainya. Jadi kalau masih nakal kita kasih pengertiannya. Jadi nggak usah sampai dimarahin kalau lembur. Nah, kalau memang lembur misalnya, karena kalau di Batam, posisi-posisi tertentu tersebut, atau di mana aja ada disebut dengan mati OT. Sudah nggak bisa lagi jauh overtime. Lembur ya lembur, nggak dibayar. Tapi dapat makan, lembur dapat. Pokoknya di atas jam 6, dia dapat makan. Gitu ya. Terus yang memberikan lembur ini bukan bos yang lebih tinggi kan. Berarti misalnya dia punya supervisor, lagi memang urgent kerjaan, dia loh yang membuat harusnya yang berhadapan dengan bosnya lagi. Gitu ya. Jadi bukannya dia tersebut. Nah, jadi office hour-nya kan memang sudah ada nih. Kalau memang lagi urgent nih, misalnya sudah akhir bulan atau awal bulan gitu-gitu ya, itu biasanya schedule-nya padat, ya bisa aja gitu. Jadi memang menyelesaikan bagaimana, ya kita kasih baik-baik benarnya seperti apa pekerjaan, kenapa dirimu bisa lembur. Ya kita panggil kayak tadi, kenapa lembur gitu ya. Nah kalau tadi kita lihat memang baik, anaknya memang pekerjaannya bagus, ya kasihlah. Minimal anak tersebut dapat cuan lah. Toh juga perusahaan nggak rugi. Perusahaan tidak akan pernah rugi. Karena gaji karyawan itu memotong pajak perusahaan menjadi pengeluaran. Pelatihan-pelatihan yang diberi ke perusahaan tidak akan merugikan perusahaan. Masalahnya perusahaannya punya duit atau enggak. Itu aja. Jadi pada saat, karena kan sudah ada nih duitnya nih, set. Sama perusahaan, sama pimpinan, mau dibuat ABC. Nah, tambah lagi nih uang lembur. Waduh, padahal aku udah kasih ABC untuk ABCD nih, pengeluaranku ini. Ada uang lembur. Nah, mungkin emosinya di situ. Tapi kalau ini semua, karena dia ada uang aja itu perusahaan, tidak akan rugi. Dikasih lembur, dikasih kalian pelatihan-pelatihan, tidak akan rugi karena itu akan mengurangi pajak pendapatan perusahaan tersebut. Dibebankan ke perusahaan tersebut. Jadi nggak akan ada kerugian lembur tersebut ini. Masalahnya uangnya ada nggak untuk membayar gaji dulu. Gitu ya, itu aja sih. Makanya pada saat lembur ini biasanya ada cut off-nya. Misalnya tanggal 1 sampai tanggal 10 ditutup untuk bulan ini gajian, gitu-gitu ya harus ada cut off-nya sehingga kita tahu uang kita ada berapa nantinya. Ya. Kalau memang ini ya dikasih lah lembur lumayan lah untuk beli-beli es boba ya. Kalau saya memang saya kasih. Walaupun misalnya sebulan nih, nanti aja tuh Pak, nggak ada uang jajan nih. Udah lembur-lembur kalian gitu ya. Daripada uang aku keluar, ya kan? Untuk beli boba, aku lemburkan mereka. Saya atasannya, saya lah yang fight ke pimpinan. Gitu dia. Jadi misalnya nih, bosnya ini bos yang mana? Supervisornya kah? Kok supervisornya marah ya dia nggak manggil, nggak perlu marah. Dipanggil aja, kenapa? Ya, efektif kok pekerjaan itu sebenarnya. Karena sampai ada bos, saking bos saya ada kejamnya, security hanya buka-buka pagar, pintu, tutup, parkir, nggak suka aja lihatnya. Dipanggil saya, security itu kerjanya apa aja?
suruh dia potong-potong rumput, cabut-cabut rumput, aku bilang, hah? Gitu ya kan, saking gak ada efektifnya. Saya bilang, ya Pak, nggak saya lakukan. Nah, makanya siapa dulu ini bosnya nih? Bos yang atas kah? Dipanggil aja, apa yang dilakukan. Oke, itu aja ya Mbak Rati ya, dan teman semuanya. Iya, Pak, maaf sedikit lagi nih Pak bertanya. Tadi Bapak ngomong lembur itu ada hubungannya sama budgeting perusahaan ya. Kalau misalnya karyawan ini dengan sengaja Pak lembur gitu kan, ya supaya dia pengen ada tambahan dapat duit aja gitu. Sebenarnya nggak dibutuhin lembur, tapi dia sengaja. Itu gimana Pak? Ya itu tadi saya bilang, kan pada saat kita panggil dia, kita bilang nih kerjaannya apa ini nih. Lah, kalau itu mah udah kelewatan, yang tadi kejam lah kita ya kan. Kasih buku. Nah, tulis kerjaan kau satu hari ini apa aja. Itu saya buat. Kalau nggak bisa dibilangin lagi, gitu dia. Memang kayak tadi nih, ya itu tadi. Kalau dia mau ngambil uang lemburnya, ya dia ngomong lah sama bosnya. Tadi saya bilang, kalau ngomong baik-baik, itu akan diselesaikan secara baik-baik. Kayak tadi perselisihan itu. Kalau memang baik-baik, tinggal ngomong, Pak, saya punya kebutuhan anak, ini segala macam. Pak, kemarin ini orang tua saya sakit. Ini Pak, untuk jajan Pak, gimana prosesnya? Saya buat dia lembur. Nggak ada ruginya. Artinya sebenarnya harus ini kan, untuk lembur kan harus ACC juga kan? Iya, hampir tidak mungkin lembur terus ya dia boleh lembur semau-maunya tapi atasannya nggak tahu kalau dia lembur. Gitu ya? Betul. Iya, karena akan dapat uang makan. Iya. Gitu. Mungkin di tempat temanmu itu sistemnya belum benar barangkali Rati ya. Jadi lembur kok sampai atasannya nggak tahu. Harusnya kan untuk dia untuk dia lembur, atasannya harus tahu dulu, harus ACC bahwa memang lembur itu diperlukan gitu. Sudah sepertinya ini Bu, setelah saya baca ini dia nanya nih sama bosnya, misalnya ini bosnya pulang dulu, misalnya nih dia masih lembur, besok-besoknya dia ngajuin, Pak semalam saya lembur. Nah ini mungkin nih permasalahannya nih. Iya kan Bu Rati kan, dia sebenarnya Oh, yang kalau kayak gitu ada juga Pak, ngomong belakangan Pak. Makanya Ya, nih aneh itu kalau belakangan itu. emosi lah si kawan itu kan, bagaimana lagi. Tapi teman-teman Iya, yang lain juga jadi ikut ini Pak, teman-teman yang lain juga jadi ikut jengkel juga ngeliat dia gitu kan. Padahal nggak ada Ya, pasti, urgensinya karena- juga kerjaannya gitu. Karena sistemnya belum jalan itu, harusnya nggak seperti itu ya. Jelas teman-temannya kesel, kita yang dengar juga kesel ini. Tapi Oke. memang ada Bu, Pak. Lembur itu tanpa sepengetahuan atasannya. Contohnya saya sendiri di perusahaan yang lama, karena di perusahaan lama tersebut memang ada lembur wajib. Justru yang tidak lembur harus izin. Iya, Hmm. banyak soal peraturannya, ada berapa gitu. Ya, tergantung berarti ya. Iya. Ya, oke. Ini kalau diterusin jadi konsultasi kayaknya ya, padahal masih banyak. Bahkan saya banyak harus bayar mahal nih ya. Harus bayar mahal loh Rati lo. Oke, lanjut dulu ya. Robi Boleh ya bertanya. Mbak Rati ya, makasih. Mbak Iya, Rati. terima kasih Pak David. Iya. Mbak Rati sebagai apa di sana, HR? Oh enggak Pak, yang saya ceritakan ini di perusahaan teman saya Pak, kan dia Ya. suka curhat tuh Ya, mengenai biasanya kondisi gitu, kantornya. curhat katanya padahal pelakunya kita sendiri ya. Makasih. Enggak Pak, saya nggak pernah kayak gitu. Malah kalau lembur saya agak sebel Pak kalau suruh Oh, lembur. bagus nih mahasiswa Untris. Sudah Tapi Pak memang- David. Ya, Jangan ngatain saya lagi. Oke. kalau Oke, saya sih ini nggak mau badai- lembur Pak. Badai PHK ini Robi bertanya. Mengenai badai PHK yang terjadi di perusahaan startup, karena perusahaan startup masih belum sustain, sehingga strategi yang dijalankan yaitu PHK. Bagaimana supaya terhindar dari seleksi alam PHK tersebut, Pak David? Makasih ya Mas Robi. Ya namanya juga alam ya. Gimana alam lah yang menseleksi kita. Gitu. Nggak bisa kita seleksi alam. Jadi alam lah sebenarnya menseleksi kita, bahwasanya jumlah kita di muka bumi ini akan berkurang karena si alam ini.
dengan gempanya, dengan segala sesuatunya. Jadi nggak bisa. Yang tadi ini memang kita tidak bisa menghindari namanya VUCA ini tadi. Jadi kita nggak bisa menghindari kejadian ini. Jadi memang sudah dibilangkan masih belum sustain, ya masih belum seimbang. Ya mau nggak mau, ya memang sudah. Gitu ya. Sehingga pertanyaannya Mas Robi sudah menjawab juga dengan apa yang Mas Robi tanyakan gitu. Tapi kalau tadi Mas Robi bilang, gimana Pak perusahaan startup ini nih? Nah baru saya bilang perusahaan startup masih belum sustain. Tapi Mas Robi sudah menjawab sendiri. Jadi ya sebenarnya sorry Pak, mungkin ini kan tidak ada yang mau Bapak juga dari memecat karyawan ya. dari Iya. sudut pandang dari sudut pengusaha kan Pak. Nah dari sudut pandang si karyawannya itu seperti apa gitu sih. Artinya kan kadang-kadang yang saya baca itu yang dia baru duduk buka email, tahu-tahu di email itu PHK kayak gitu kan. Mimpi apa semalam, orang semalam masih ngerjain project, tahu-tahu pagi dapat email itu kan kayak gak ada persiapan sama sekali gitu Pak. Nah ini dari sudut pandang si karyawannya itu kok segitunya gitu loh Pak. Nah kalau dari sudut pandang perusahaan si pengusaha mah bener kan kita belum sustain gitu kan. Oke. Yang bisa saya perjelas adalah sebelum mereka di PHK, sebelum mereka semua akan dipanggil, akan dibicarakan A, B, C, D, E, F, tapi belum dikasih tahu siapa yang kena PHK. Gitu. Itu pasti akan diinformasikan A, B, C, D, E, F, Anda nanti akan mendapatkan A, B, C, D, E, F, gitu ya. Nah, boleh nanti atau kapan Anda bisa ini ya nanti dibaca di email masing-masing, pasti akan dikasih tahu. Kalau di peraturan yang lain sebelum startup ini itu 7 hari sebelum kita PHK-kan dia minimal 7 hari. Kalau dibunyikan di perjanjian PKB, perjanjian kerja besamanya atau peraturannya. Jadi itu minimal 7 hari sebelum si kawan itu kita PHK, kita harus sudah memberitahukannya kapan dia akan di PHK. Nah, yang ini karena mereka memang startup ini memang belum begitu dan pekerjaan mereka juga kadang digital sekali, ya sistemnya emang digital. Ya mau nggak mau itu akan diberitahukan melalui digital. Tapi sebelum itu dilakukan kita sudah harus ngasih tahu. Itu sudah harus. Jadi kita kasih tahu kenapa nanti akan ada PHK. Seperti itu dapatnya apa aja kita harus kasih tahu. Ini kalau menurut peraturan segini dapatnya. Gara-gara ini kita tambahin. Kita kasih tahu. Itu aja. Nah karena kenapa seperti tiba-tiba nggak ada persiapan. Nah, tadi kita dibaca lagi slide-nya nanti. Bisa merubah ya pekerjaannya atau kaliannya ngambil apa. Kan pemerintah aja itu yang kasih itu pelatihan-pelatihan itu apa itu ya? Iya. Nah, itu ada. Ya. Kayaknya Robi sudah tahu kalau itu tuh. Ya, Rob ya. Ya. Oh, Mas Robi kena salah satunya. Enggak, Pak. Ini istilahnya kan dengan topik yang lagi booming saat ini gitu. Hangat-hangatnya ya. Hangatnya kan PHK dari sisi startup kan lumayan banyak gitu. Nah, isunya tahun depan itu kan yang lebih ke perusahaan yang banyak orang itu kan yang padat karya karena kebutuhan di dunia kan perang lagi turun, makanya ya persiapan sebagai karyawan tuh apa aja sih Pak supaya kita terhindar dari sana gitu. Nanti diminta lagi slide-nya sama Ibu Amanda ya. Di situ dibaca apa aja skill yang harus kita dapat. Tadi yang Bapak jelaskan, yang VUCA itu sudah mewakili sebetulnya gitu Pak. Jadi memang si karyawan mempersiapkan semua, harus berani meloncat lebih jauh lah. Oh, change management, yes. Oke. Ini semoga masih sempat nih ya, ada cukup banyak. Tapi saya mau lompat ke ini berikutnya temannya Robi semua ini coba ya. Siti Lisna nih temannya Robi. Beda kelas coba Bu ambil satu kelas satu pertanyaan gitu. Ini saya mau loncat ke Nebio nih, Nebio Siagian. Mungkin kenal sama David Panjaitan ya. Jadi
Kenal. Iya, itu semarga saya sih, Bu, Siagian ini. Oh gitu, iya. Awas Tadinya pertanyaannya kalau nggak bagus. tadinya mau kawan-kawannya Pak David itu siapa namanya? Agus Suprayitno. Oh, dia Udah saya masih undang. kuliah. Masih belum selesai itu. Nebio bertanya, dampak dualisme kepemimpinan di BP Batam terhadap peraturan kerja di sana atau gimana, Pak? Kayak orang Batam ya, tahu. Oke, nah berarti dualisme kepemimpinan sama Pemko, peraturan yang tadi saya bilang, tanah, laut, yang vital-vital masih diambil oleh BP Batam. Jadi kami di sana nggak ada hak milik. Rumah itu nggak ada hak milik, semua hak guna karena diambil sama otorita. Ada hak milik itu kalau diberikan sama otorita, seperti untuk, maaf kalau saya bilang suku asli, sebenarnya kita semua suku asli ya, Melayu di sana. Nah itu tanahnya diberikanlah gitu, dihibahkan. Nah sama suku Melayu tersebut dijualnya ke pendatang. Nah mereka makinlah menyingkir ke daerah laut-laut itu, jadi lain-lain itu. Jadi ya udah, habis uangnya tadi yang digunakan untuk kemana-mana, ya udah. Jadi syukur-syukur mereka masih belum demo. Kalau demo lagi nanti dikasih lagi nanti tanah sama otorita itu, dijual lagi mereka. Gitu aja mencari uangnya. Ya tapi seperti itu. Jadi dualismenya nggak ada, karena peraturan itu tetap pusat, tetap peraturan perdagangan, perindustrian, dan lain sebagainya dipegang oleh Pemko, karena saya bilang setiap penghasilan asli daerah masih Pemko. Tapi kalau yang tadi kayak tanah, ini semua itu HGB, hak guna. Jadi dualismenya lebih ke situ, ke peraturan ketenaga kerjaan itu nggak ada. Tetap kita ngambilnya ke Pemko-nya, pemerintah kan, gubernur. Misalnya UMP, upah minimum provinsi, tetap gubernur. Nggak ada hubungannya ke otorita. Jadi UMP, OMK masuk ke wali kotanya untuk daerah. Jadi tetap UMK ini tetap di bawah gubernur. Gubernur lah yang mengumumkan kenaikan UMP ke depannya berapa banyak. Seperti itu. Kalau dualisme kepemimpinan dan tenaga kerja ya. Tapi kalau urusan-urusan lainnya itu dualisme banyak. Ya tadi peraturan-peraturan perizinan tadi ini. Oke, itu aja. Gimana Nebio? Iya, makasih Pak. Karena dulu saya tahun 2019 itu pernah ada proyek ke sana, itu spam tembesi, kalau nggak salah itu. Jadi dengan skema investasi, nah peraturan itu berbeda sama yang kita di PU gitu. Nah makanya itu mungkin terkait perizinan ya. Iya, kalau tadi perizinan itu dua, tarik ulur tadi saya bilang. Tapi kalau ketenaga kerjaan tetap kita megangnya pemerintah pusat. Tapi kalau ada perizinan misalnya material, ada material ini yang berhubungan dengan kebijakan otorita. Material-material. Nah, salah satunya itu Pak. Iya. Kalau mereka tentukan sendiri. Masih otorita, karena kita namanya otorita bebas pajak kan, FTZ kan, jadi FTZ-nya itu kenanya ke otorita. Jadi peraturan-peraturan itu, ya itu tadi dualisme itu tadi, ada yang Pemko, diambil alih Pemko, ada yang otorita, ya ini tadi lah, haus kekuasaan, nggak ada yang mau ngalah. Sebenarnya harus aja yang ngalah ini. Otorita harus keluar. Hanya pengaruh ke perizinan ya Pak, nggak ngaruh ke peraturan tenaga kerjanya. Oh, nggak ada. Tetap peraturan tenaga kerjaan, hubungan industrial, jatuhnya mereka demonya ke DPRD, ke wali kota, ke gubernur, nggak pernah ke otorita. Iya. Oke, semoga menjawab ya Nebio ya. Thank you. Iya, material kalau otorita itu. Iya, oke. Ini teman-temannya Robin, ntar dulu ya. Saya coba nih ke kelasnya 307. Nur Khofifah.
Bagaimana cara menghadapi lingkungan kerja yang tidak nyaman, seperti karyawan tetap yang selalu menyalahkan karyawan kontrak baru dan harus nurut sama karyawan tetap. Sementara karyawan kontrak baru sangat butuh kerjaan ini, karena cari kerja sangat susah kalau di PT. Apalagi melamar kerja banyak yang pakai jalan belakang. Oh, mana ini Bagaimana Pak David? Nur Mana Nur Kofifa? Kofifa? Mana? Tunjukkan pesonamu. Tuh, Iya, Pak. muncul tuh. Oh, Mbaknya ya, pertanyaannya bagus. Bagaimana cara mengajak lingkungan kerja yang tidak nyaman, misalnya karyawan tetap yang selalu menyalahkan karyawan kontrak baru. Tadi itu, setiap apa saja, kita di mana aja, ya ini disebut dengan akrasia. Akrasia, kalau kita bisa tahu, akrasia itu adalah disebut sama Socrates. Akrasia itu apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang kita lakukan. Kita pikirkan baik, belum tentu itu kita lakukan baik. Akrasia disebut. Jadi berlawanan dengan yang kita pikirkan, dengan kita lakukan. Pada saat tadi ini, oh saya butuh, seberapa butuh? Belum tentu yang karyawan baru ini dengan karyawan tetap ini lebih butuhan mana mereka. Terus tadi dia kan sudah karyawan kontrak, sudah karyawan kan, sudah bekerja. Jadi dia bekerja, ada kontrak kerjanya. Jelas kan? Jadi dia sudah tahu ini tadi ini ya, seperti karyawan tetap yang selalu menyalahkan karyawan kontrak baru dan harus nurut dengan sama, sementara sangat butuh kerjaan ini. Ya kan ada kontraknya. Ya sudah kerja, pasti sudah ada ininya, apa namanya, job desk-nya. Jadi nggak akan bisa. Menyalahkan ini saya yang belum ngerti seperti apa, mengambil pekerjaan ini seperti apa. Misalnya saya buka lowongan pekerjaan, supervisor, berarti ada yang lowong pekerjaannya. Jadi itu, saya masih belum paham ini yang ininya. Apalagi melamar kerja banyak pakai jalan belakang, emang ya. Di zaman sekarang saya nggak tahu ya, zaman dulu saya sampai HR-nya misalnya itu motong gaji karena saya berhubungan dengan accounting, payroll. Jadi saya bilang nih, oh gaji si A ini cash, itu bisa. Jadi saya dibuat cash. Ya udah, saya gajinya 2 juta saya ambil sampai 3 bulan. Ya, itu bisa jadi main belakang. Karena kita butuh kerja. Nah, hal yang kita harus lakukan agak klise memang, kalau pakai jalan belakang ini, hanya apa? Ya berdoa lah ya. Karena nggak ada lagi. Ya berdoa, ya lakukan yang baik, ya. Berdoa, lakukan yang baik, kayak tadi si akrasia tadi, jangan kayak si akrasia yang kita inginkan apa yang dilakukan jadi apa. Nah, lakukan aja dulu yang baik. Sepertinya terkait dengan senioritas ini ya, ada yang lahannya diambil gitu. Saya pernah seperti itu. Jadi dia ada 2, misalnya junior accounting staff sama senior staff. Dia 2, sama-sama junior. Tapi ada yang 2 tahun kerja, 1 tahun baru kerja. Nah, biasanya 2 tahun kerja ini, kita sudah kenal kan, apa yang dilakukannya, kita uji mereka. Kita panggil, nih ya, kalau yang junior ini ya, kita sudah lihat ini, nggak benar nih, dilihat supervisor. Ya udah, saya panggil, saya uji. Saya panggil pertama yang paling senior. Kata si Nur Kofifa nih, baru 1 tahun, kerjaan kok ini potong kuku, ya lipstikan 15 menit, bedaan, baru kerjanya udah jam 9:30, 10, sarapan kok di pantry segala macam. Nah, kok baru kerja jam 10? Mana betul Pak, kata gitu. Nggak benar tuh Pak. Si Nur itu Pak, dia Pak datang telat terus Pak. Ada yang dibilangin ketinggalan Pak, inilah ini. Saling ngasih tahu kecurangannya masing-masing. Nah, jadi setelah mereka itu disebut dengan konflik manajemen. Saya konflikkan mereka. Nggak apa-apa, tadi quote-unquote jahat tadi saya buat konflik.
Jadi mereka buat konflik, setelah mereka buat konflik, marah-marah dan lain sebagainya, barulah saya panggil berdua. Saya dudukkan. Kenapa? Kok pekerjaan kau ini? Pekerjaan si kawan ini. Gitu ya. Jadi kalau memang manajemennya bagus, ya itu tadi. Nggak apa-apa dibuat seolah-olah konflik. Saya panggil, saya jelek-jelekkan satu orang, ya. Karena saya sama junior staff, yang satu kerja 3 tahun, yang satu baru masuk 3 bulan. Ya nggak apa-apa, belajar boleh. Misalnya, sekarang anak Gen Z kan kayak gitu, ini bukan ini saya, ini suka ini ya, kalau nggak sesuai, ya suka melawan gitu ya. Jadi, saya setuju senioritas, saya setuju dengan ospek, tapi nggak penyiksaan, maksudnya nggak main fisik. Kalau di luar negeri, kenapa ospek itu ditiadakan dan lain sebagainya? Karena memang mental mereka sudah, jadi mereka anak-anak aja, kita bilang belajar ya, anak-anak ini sini HP, matikan TV, ya belajar. Anak-anak di sana bilang, not fair dad, not fair mom, tapi mereka lakukan. Mereka masuk kamar dan belajar nggak ngapa-ngapain. Nah, coba di Indonesia dibuat kayak gitu. Nggak boleh nonton TV, nggak boleh ini. Teleponnya kapan? Jemput aku, bro. Jemput aku, bro. Suntuk kali di sini. Jemputlah ini. Nah, jadi susah memang mentalnya. Makanya didengung-dengungkan akhlak mulia. Akhlak mulia memang, akhlak kita memang belum mulia kayaknya. Sehingga ada akhlak mulia. BUMN bilang tema ininya akhlak, ya kan? Jadi agak-agak memang ya. Ya, ini senioritas itu bagus, saya setuju. Dan bukan dia menindas ya, tapi pada saat kita bekerja, kita orang baru di situ, ya kita bolehlah menerima, belajar gitu. Tapi kalau ditindas-tindas banget, aja pembalasan lebih kejam ya. Lapor ke manajemen. Terima kasih, Pak Haji. Ya. Oke, ini sudah 20.39. Ada berapa pertanyaan yang belum terjawab dari Siti Lisna, Vina, sama Sherry. Padahal jawabnya bisa cepat-cepat. Saya gabungkan tentang apa nih? Selamat malam, izin Pak. Mungkin kita sebab bisa menurunkan. Oke ya, saya Sherry dulu ya Bu ya. Siapa Sherry? Sherry mana Sherry orangnya? Bisa nggak menurunkan gaji karyawan tanpa menurunkan jabatan? Waduh. Tidak bisa. Jabatan bisa turun, gaji nggak bisa turun. Tadi di awal aja saya bilang. Apakah serikat pekerja hanya sebatas status? Nah, di tempat saya hanya sebatas status. Tadi kita udah bilang tujuan dibentuknya itu mulia banget, ya. Tapi mereka itu tadi kadang menyalahgunakan kekuasaan, ya. Siapa aja nih, misal Sherry nih, baik banget. Saya kasih kekuasaan jadi pemimpin, belum tentu juga bisa. Makanya ada pelatihan kepemimpinan, pelatihan ini, pelatihan itu kan. Jadi kalau sudah megang kekuasaan memang agak susah lah ya. Dan punya power direksi, lebih tepatnya jangka bagaimana kita menyakin hanya sebagai status. Ya, ini tadi saya bilang ya. Ya, kalau di tempat saya, yang ini saya buatkan mereka kayak jadi status saja. Jadi, serikat pekerja itu bisa membuat usahanya sendiri disebut dengan koperasi. Kita kasih dia duit. Apa nggak diam dia? Diam. Dia buka koperasi. Cicilan ke karyawan, motor, mobil, rumah lah, apalah. Kan potong kan perusahaan yang ini. Melalui koperasi. Dapat duit. Diam. Selesai urusan. Kita ngasih. Mau demo. Dia ngasih tau kita, Pak nanti mau ada demo. Nggak bisa kotorkan, kan kayak gitu ya kan. Ya itu tadi ya. Udah dong ya. Iya. Jadi bisa hanya kayak status, ya kayak tadi, kalau memang niatnya mulia, ingat lagi lah tujuan berdiri serikat itu. Mulia banget. Tapi betul, ya itu tadi. Ya, itu Mbak Sherry, ya. Nggak bisa diturunkan gaji. Jabatan bisa. Tapi kalau masalahnya ini sih pengalaman pribadi, bukan pribadi sih, maksudnya rekan-rekan di kantor saya.
sekitar pertengahan tahun ini kebetulan itu mereka jabatannya sebagai asisten manajer. Tapi tapi infonya sih katanya ini potongan gaji, dan penyesuaian gaji. Cuman akhirnya gajinya mereka jadi turun, Pak. Itu sekitar kurang lebih 3 juta sampai 4 jutaan something, yang itu kan berimpaknya banyak. Itu tadi kan berarti ada something, misalnya dikasih tahu ini, demi meningkatkan kualitas dan pelayanan perusahaan kita dengan situasi VUCA yang ada, semua manajer tidak digaji dulu ya, atau digajinya dicicil, dipotong. Ya memang itu udah something lah. Kalau tadi karena yang saya bilang di awal-awal tadi nggak bisa turun, itu tadi karena kalau nggak ada something VUCA ini terjadi. Tapi kalau tadi ini itu bisa, bahkan mungkin bisa karena pandemi nyicil. juga ya. Iya, kan bahkan bisa nyicil bahkan. THR kemarin bisa nyicil sampai 3 kali, ada 4 kali lagi perusahaannya. Itu kan. Tapi nggak dicicil sih Pak, beneran dipotong sampai sekarang. Jadi bisa. Nggak akan jadi gajinya mereka memang turun Pak. Bisa. Enggak sih Bu, karena memang di saat posisi kemarin itu kami jadi setengah itu diturunkan, setengah gajinya naik Pak, walaupun hanya 200 atau 300 ribu digapoknya. Cuman Jadi yang lainnya turunnya drastis banget. Mbak Seri, setiap level-level itu beda. Kita bisa lihat kalau di sini nantinya ada namanya tunjangan tonjokan. Jadi tunjangan tonjokan ini misalnya dia nonjok nih, namanya sebelum kejadian ini ya, kan kita udah tahu nih VUCA begitu beratnya karena pandemi dan lain sebagainya. Nah, kalau ini nggak ada, misalnya si kejadian yang begini luar biasanya perekonomian yang kita nggak boleh nyalakan resesinya ya, karena itu kita nggak nyalakan digitalnya, nggak bisa. Kita menyalakan segala sesuatu, kita bukan menyalakan itu ya. Tapi dengan adanya itu kita meningkatkan kualitas diri kita, harus kita lakukan. Nah, masalahnya adalah pada saat perusahaan bilang, oh kita dengan hal ini kita terjadi, kalau kayak dulu nih, oh naik barang-barang gara-gara inflasi, kita kasih upah tonjokan namanya. Jadi misal gaji 5 juta, hanya kita kasih upah tonjokan ini misalnya 300 ribu, tapi ada berapa bulannya. Memang seolah-olah kita untung, menurut Bu Seri, perusahaannya untung nih selama 3 bulan berturut-turut. Tapi sebelumnya dia rugi banget. Jadi kita nggak bisa bilang, untungnya sekarang nih. Ruginya itu. Nah, kalau tadi bilangnya, ada juga lo yang dinaikkan. Itu berarti ada hal-hal tertentu kenapa upah dia naik. Mungkin levelnya memang itu, karena penurunan gaji itu per levelnya seberapa besar. Jadi ini nggak akan terus-menerus. Kalau terus-menerus, itu tidak bisa secara hukum ya, secara legal sesuai perjanjian dan peraturan pemerintah, itu tidak boleh. Nantinya terus-menerus sampai dia berikutnya, itu tidak boleh. Tapi kalau karena ada hal lain sebagainya, dibicarakan dulu. Maka ini tadi perlunya ya tadi ini, si serikat pekerja ini, pembelaan haknya, proses tawar-menawar, jangan seginilah, atau proses tawar-menawar hubungan, namanya hubungan industrial. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang ini tidak boleh, saya tekankan lagi, tidak boleh sebenarnya. Tapi kalau ada situasi, kondisi yang mengharuskan, ya apa boleh buat. Jangan lihat untungnya 2 bulan belakangan, lihat nanti ruginya, lihat ke depannya prospek perusahaan tersebut. Oke, ini akan dijadikan senjata oleh Sherry dalam setengah tahun ke depan, dia akan melototin perusahaannya. Untung nggak loh, kalau untung gue demo loh kan. Iya. Soalnya jadinya banyak yang resign kan Pak dari kerjaan, padahal statusnya udah karyawan tetap gitu. Itu bisa jadi untuk ini. Makanya saya bilang nggak boleh nyalakan resesinya, nggak boleh nyalakan digitalnya ya. Alasan mereka selalu mengalah sih. Pak David, ayo kita lanjut dulu Pak David ini. Ayo. 2 lagi. Iya, siapa? Vina. Ya. Konflik perusahaan dengan warga lokal. Mana nih Mbak Vinanya? Perusahaan dengan warga lokal daerah kawasan.
ala limbah pajak perusahaan sudah melakukan pajakan. Mana Vina? Selamat malam Pak David, Bu Amanda. Mohon maaf izin Iya. ini ya off kamera ya. Oke, iya. Jadi ini izin konflik antara perusahaan dengan warga lokal, memang seperti ini ya. Tidak bisa, ya seperti tadi saya bilang, kita sudah membebaskan tanah tadi yang saya bilang suku asli tadi itu. Tapi mereka mempergunakan ke lain-lain. Ini yang saya rasakan adalah yang di Batam, itu dia pabrik coklat. Enak banget ya. Aromanya kalau dibuang itu, enak banget tuh coklat aromanya. Tapi kita pas lewat aja, wah enak ya aroma coklat. Yang tinggal di situ bisa kena ispa, bisa kena ini, karena nyium itu coklat sampai ini sensorik kepala, otak, pikiran ini bisa rusak. Karena kecium itu coklat, mulut coklat, wah bisa ini. Mereka sudah dikasih duit nih, tapi tetap gitu juga. Ya gimana ya, jadi kalau pengelolaan limbah, kalau mereka katanya mendapatkan jatah limbah dari uang pajak, ya nggak mungkin lah. Itu pasti nggak mungkin. Yang harus dilakukan adalah lagi-lagi pendekatan. Panggil anggota DPRD-nya, datang, ya, lakukan hearing. Kalau kayak kemarin kita lakukan hearing di pabrik coklat itu, tinggal kasih goodie bag sama anggota DPRD, situ aja coklat, karena pabrik coklat itu adalah dia nggak bermerek karena mereknya dari Malaysia. Jadi dia cuma batangan yang dibuat di Batam, jadi diproduksi buah-buah coklat dari daerah-daerah Indonesia, dibuat di situ, diproduksi jadi emas batangan, jadi coklat batangan, dan dikirim ke Malaysia, Malaysia cetak jadi merek. Nah, situ ada bubuk coklat segala macam diciptakan di pabriknya di Batam. Tinggal panggil hearing namanya anggota DPRD ini. Kalau cuma jatah uang pajak ini ya nggak mungkin, Landro bilang kayak gitu sama mereka, itu nggak mungkin. Tapi mereka kita kasih, memang limbah kita buat nih pengelolaan limbah. Tapi karena itu masyarakat sekitar, makanya disebutlah tadi selain human capital tadi manusia-manusianya, perusahaan tersebut harus saja disebut dengan social capital. Jadi social capitalnya itu harus masyarakat sekitarnya kita apain. Misalnya mereka butuhnya apa? Panggil dari Unkris, dosen-dosennya buat pelatihan apa ya, dibayar lah ya, Bu Amanda. Pelatihan apa untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, gitu. Ngapain? Misalnya ini goreng keripik apa, jadi dibuat. Jadi social capital itu perlu terhadap perusahaan, terlebih buat perusahaan-perusahaan seperti ini yang ada limbah-limbahnya ini. Kita kelola baik banget, sudah jadi putih tuh asapnya nggak hitam, tapi aroma coklatnya itu lah habis putih yang keluar gitu. Udah limbahnya udah bagus, tapi kita ada yang namanya social capital. Perusahaan ini pun bukan uang pajak namanya, tapi disebut CSR-nya dia tadi, ya kan, capital social responsibility, company social responsibility, itu harus diberikan ke masyarakat sekitar, beasiswa anak-anaknya, lakukan. Tapi uang pajak ini tidak akan mungkin. Tapi CSR-nya, karena ini memotong pajak, lakukan. Karena setiap perusahaan itu, setiap keuntungannya adalah sebagian adalah untuk masyarakat sekitarnya. Itu ada berapa persen gitu. Jadi lakukan seperti itu, panggil, hearing, lakukan CSR-nya. Jangan lupa CSR-nya, buka posyandu, atau tadi ini limbah-limbah apa, ajakan puskesmas, kasih ambulans, walaupun parkirnya di PT kita ambulans ini, tapi nanti masyarakat sekitar boleh menggunakan ambulans, atau ke rumah-rumah ibadah. Nah, siapa buat CSR-nya? Jalan. Jadi pasti aman. Oke? Baik, terima kasih Pak David. Berarti harus pendekatan secara personal ya Pak ya? Iya, gunakan dana CSR. Jangan pelit kali perusahaannya ya. Betul. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Last question ya. Ya. Dari Mbak Siti. Mana? Siti Lisna. Oke, Mbak Siti mana orangnya Mbak Siti? Ya. Bukan pesona. Malam Pak David. Ya, malam.
langkah-langkah apa sih yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan Perselisihan perselisihan? hubungan industrial. Dan jika presenter tersebut tidak menemukan jalan keluar, apa yang harus dilakukan? Apakah presenter bisa melibatkan pihak ketiga, pemerintah? Sudah pasti ya. Jadi apa aja langkah-langkah tadi perselisihan itu bisa karena hak dan kepentingan ya. Jadi misalnya di PHK tapi nggak sesuai peraturan perundangan, dipanggil dong. Karena boleh. Jadi misalnya dia harus digaji di PHK dengan 2 kali lipat misalnya. Tapi karena waktu PHK-an itu perusahaan lagi down atau lagi udah bangkrut, sebangkrut-bangkrutnya dikali 1 misalnya. Tapi ingat, sebangkrut-bangkrutnya perusahaan harus dinyatakan oleh pemerintah bahwa dia sudah bangkrut, namanya PKPPU ya gitu ya, ada yang ininya. Jadi harus dinyatakan emang dia rugi, itu harus dinyatakan. Intinya harus dinyatakan itu sehingga dia bisa bisa men-skip peraturan. Tapi kalau tidak mengalami itu, maka semua hak-haknya wajib diberikan. Ingat ya, wajib. Karena setiap peraturan yang dibuat, peraturan apa aja yang dibuat, di situ di terakhir waktu teman-teman mentandatanganin di pasal terakhir adalah jika kedua belah pihak mengalami perselisihan dan tidak sesuai ini akan dibawa ke perselisihan hubungan industrial gitu ya. Jadi kalau tidak mendapatkan titik temu dibawalah ke PHI, pengadilan perselisihan hubungan industrial, pengadilan perselisihan PPHI ya. Itu akan dibawalah ke sana. Pemerintah pasti ikut andil, namanya bipartit. Itu kedua belah pihak, ada pihak ketiga pemerintah disebut tripartit ya. Jadi ya sudah nggak ada lagi nih ngotot-ngotot semuanya ya, pemerintah andil. Kayak tadi saya bilang di awal, ada 3 pilar ini harus ada ya. Kayak tadi yang ini pekerja ya, pekerja dengan serikat, pekerja dengan organisasi dengan perusahaan, baru pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Oke? Ada Semoga lagi? menjawab ya, Siti Lisna ya. Ya, terima kasih Pak David, sangat membantu. Iya, makasih. Makasih ya. Oke, terima kasih. Udah ya, kayaknya udah semua nih. Sudah? Sudah pertanyaan, sudah ini. Oke. Sembari kita akan mengundi siapa yang dapat hadiah. Itu Billy, kenapa itu ada Billy, nama Billy, Bani? Itu salah absen. Silakan isi absen yang belum ya, itu linknya ya. Oke, ini. Oke, siapa nih? Oh. Ini sudah semua namanya ya. Hidayatullah, Farhan, Ratih, Robi, Siti, Pina, Sherry, Nebio, Nur Hovifah. Dari saya 3, dari Pak Fajar 2 tadi ya. Jadi ada 5. Mari kita lihat. Ini ada berapa pertanyaan orangnya? Siti Lisna 1. Ini 1 dapat yang buku yang mana nih? Bebas lah itu nanti. Oke. Siti Lisna yang kedua adalah ambigu ini. Pina. Ini satu kelas semua nih, Siti Lisna, Pina. Wah, kasihan yang lain nih. Aduh, Sherry. Udah 3 ya? Itu posnya di atas saya semua. Dapat, Bu. Kelas Mas Robi semua ini kayaknya. Iya. Mana laki-lakinya, Bu? Ya. Feminis ini. Oh, ya, Mas Hidayatullah baru 1. Oke, 1 lagi ya, terakhir ya. Dapat juga si Robi. Aduh, dapat akhirnya. Rezeki, Bu. Oh,
Oke, rezeki. Berarti yang belum ini ya, belum rezekinya, nggak apa-apa. Nanti mungkin ada acara lain, ada rezeki yang lain. Oke, eh, nanti kita pas ketemu saya berikan. Terus tadi saya absen sudah ya. Terus tadi saya ada minta di Mentimeter, silakan diisi untuk penilaiannya. Sudah semua kah? Saya kirim di grup tadi. Sudah semua kah? Yang di Mentimeter. Robi udah belum, Rob? Masih belum nih. Ya, masih proses tampaknya Pak David. Jadi nanti aja saya beritahukan hasilnya ya. Siap. Baik, kalau begitu dengan demikian jam 9 juga kita berhenti akhirnya. Dengan demikian seminarnya sudah selesai. Untuk pertanyaannya terima kasih. Semuanya sudah banyak bertanya, sudah banyak mau aktif di dalam diskusi ini. Dan mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih lama. Kalau Pak David bisa kita bujuk ke Unkris ya. Dia kalau ke Unkris takut nyasar katanya dia itu. Iya Pak, kampusnya masuk gang Pak. Iya, aduh. Gitu. Jadi mungkin kapan-kapan kita culik aja lah dia supaya bisa main ke Unkris. Gitu. Baik, Pak David, terima kasih banyak sudah menemani mahasiswa saya hari ini. Jangan bosan. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Semangat ya teman-teman mahasiswa. Semangat Pak. Ya. Oke, baik semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai ketemu di kelas kita berikutnya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Sertifikat Selamat menyusul. malam dulu. Terima kasih Pak. Selamat malam. Absen jangan lupa. Mentimeter diisi. Gila, gue marah rempong banget ya. Oke, baik. Semuanya sudah. Terima kasih Pak David. Tutup ya. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih. David bisa ditutup.